Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Hari ini yang hadir dalam taklim, saya melihat pemandangan jauh lebih banyak daripada 2 minggu yang lalu. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat yang kita tidak bisa hitung, rahmat dan semua kemudahan yang kita dapatkan hari ini dan insya Allah untuk hari-hari berikutnya. Kita sudah dipertemukan dalam taklim kecil ini, tapi insya Allah kalau kita istiqomah, kita tidak akan dilewatkan oleh Allah untuk disiram rahmat dan nikmat-nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu dan adik-adik sekalian, tema kajian hari ini adalah melanjutkan, insya Allah sesi terakhir untuk rihlah ila daril akhirah. Bagaimana kita mendapatkan materi tentang pemandangan perjalanan negeri akhirat. Dan semoga materi ini bisa kita jadikan bekal apa yang harus kita persiapkan untuk nantinya kita mencapai tujuan akhir, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, atau mohon maaf sebelumnya, untuk mendapatkan kemudahan kita menerima ilmu dan kemudahan untuk mengamalkannya kembali, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustazah Sumayyah untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Emi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Emi dan juga teman-teman semuanya, sehat? Jawabnya yang kompak dong. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mencintai majelis-majelis yang di sana disebut-sebut nama Allah ya. Jadi kita insya Allah ada di dalam majelis ini, dan Nabi mengatakan ya bahwasanya orang yang hadir ke majelis itu bagaikan raudhah min riyadil jannah, salah satu dari taman-taman surga. Apabila kamu melewati suatu taman dari taman-taman surga, maka bergabunglah di dalamnya. Itu adalah riyadul jannah gitu ya. Kemudian insya Allah kita ini part yang ketiga. Jadi kita sebenarnya sangat mengandalkan slide ya, karena dari namanya aja rihlah, jadi pinginnya tuh dapat pemandangan-pemandangan, meskipun pemandangan itu tidak sebenarnya ya, tidak sebenar-benarnya, karena hakikatnya itu pasti indahnya pasti lebih indah, ngerinya pasti lebih ngeri gitu. Namun kita kemarin sudah kita lihat peta perjalanan bagaimana kehidupan manusia mulai dari alam ruh, kemudian di alam janin, kemudian lahir ke dunia, berarti di alam dunia. Habis di dunia berarti ada di alam barzah gitu kan, di alam kubur. Kemudian nanti ketika ditiup sangkakala yang pertama, berarti ya terjadilah yaumul akhir, ya kan. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali di mana? Di padang mahsyar. Ya mungkin kita akan mulai dari slide yang ke-14, sesudah dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Kemarin kita sudah tahu bagaimana pemandangan di padang mahsyar.
Dan itu dikatakan oleh ulama sebagai hari yang paling berat. Ya, hari yang paling berat karena baru dibangkitkan kembali gitu. Dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Sampai Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan saling melihat dong." Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, hari itu lebih mencekam daripada saling melihat auratnya laki-laki ataupun perempuan. Jadi mengerikan gitu. Dalam keadaan berdiri, matahari didekatkan, berkeringatlah dia yang berkeringat. Kalau kita tahu di dunia keringat itu hanyalah yang menempel di kulit, tapi di akhirat nanti alamnya berbeda ya. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang tenggelam dalam keringatnya. Ya. Semuanya berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah gambaran padang mahsyar. Dan di sana juga ada syafaatul uzma, ya, syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu disudahinya hari tadi kebangkitan dan masuk ke hari yang berikutnya namanya yaumul hisab. Ya masih berat juga sih, tapi nggak seberat hari yang kemarin itu. Karena para nabi pun ketakutan, Bu, kalau yang hari yang ya yaumul ba'ts itu, ya hari kebangkitan itu semuanya takut gitu. Bahkan para nabi datang kepada Nabi Adam takut. Katanya dia pernah berbuat dosa, makan buah khuldi. Datang ke Nabi Ibrahim, padahal kepada Nabi Nuh katanya juga saya nggak berani. Allah tidak pernah murka semurka hari ini dan tidak akan murka semurka hari ini. Demikian juga hari Nabi Ibrahim gitu. Ya, Khalilullah, kekasih Allah, juga masih sama. Kemudian yang berikutnya ada Nabi Musa, juga masih sama. Nabi Isa, dan terakhir adalah Nabi, ya, yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesudah padang mahsyar dapat syafaatul uzma, syafaat yang teragung. Ya, ada syafaat-syafaat yang kecil, yang lain nanti. Ya, nanti insya Allah kita bahas sedikit ya. Ada syafaat itu syafaat macam-macam. Ya, ada syafaatnya ibadah. Masih ingat nggak bahwasanya orang yang puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya, betul nggak? Puasa itu akan datang dan berkata, "Ya Allah, aku telah menahan dia dari makan di siang hari, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya." Al-Quran akan datang dan berkata, "Ya Allah, aku telah menghalangi dia dari tidur di malam hari. Dia membaca Al-Quran, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya." Jadi Al-Quran dan puasa itu akan menjadi syafaat pembela kita. Amalan kita akan jadi syafaat bagi kita. Ada juga syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ada syafaat yang dari mungkin penghuni neraka keluar gitu, atau penghuni neraka yang harusnya masa tahanannya panjang jadi ya berkurang. Ada yang di surga yang rendah menjadi lebih tinggi. Jadi syafaat itu bermacam-macam. Demikian juga syafaatnya malaikat. Malaikat pun bisa memberikan syafaat. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala pasti bisa memberikan syafaat kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Ya. Dan yang tidak kalah penting juga, seorang muslim akan memberikan syafaat kepada muslim lainnya. Murid bisa ngasih syafaat kepada gurunya, gurunya bisa memberi syafaat kepada muridnya, dan seterusnya. Ya, maka perbanyaklah orang-orang soleh yang jadi teman-teman kita supaya menjadikan syafaat bagi kita, insya Allah. Kita masuk kepada yaumul akhir. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa ya melakukan amal soleh sekecil zarrah gitu ya, maka pasti akan mendapatinya di depannya. Bisa jadi amalan itu kita sepelekan, kita nggak anggap, alah segini aja gitu. Mungkin sedekah kita 2.000 gitu, kita pun udah lupa. Tapi bisa jadi ya, bukan bisa jadi, pasti kita akan temukan nanti di hari akhir.
kita pernah melukai hati saudara kita, cuman gitu aja. Tapi ya, kita temukan nanti fil yaumil akhir. Kemudian Allah katakan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 6, Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah kasih tahu kepada kita apa yang sudah kita perbuat. Kita ngerasa paling tahu ya sama amalan kita gitu. Padahal Allah yang lebih tahu gitu. Ahsahullahu wa nasuh. Kami catat amal perbuatannya padahal mereka telah melupakannya. Coba bayangin. Jadi siapa yang ingat dosa 20 tahun yang lalu? Lupa. Tapi Allah katakan ahsahu wa nasuh. Kami catat meskipun kamu lupa. Kamu lupakan itu bukan berarti sudah dihapus. Sudah ditaubati belum gitu. Kalau sudah ditaubati akan dihapus. Tapi kalau belum ditaubati gimana? Udah lupa pun gimana mau taubatnya? Berarti harus ya taubat secara umum. Ya Allah, ampunilah dosaku, baik yang aku ingat ataupun tidak ingat. Baik yang besar ataupun yang kecil. Yang zahir ataupun yang batin. Ya. Jadi ahsahullahu wa nasuh. Kami catat meskipun kalian lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya. Kemudian dalam Quran surah Al-Zalzalah juga ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Bumi akan bersaksi. Kita nggak pernah tahu kalau bumi yang kita injak itu dia merekam, menjadi saksi apa yang diperbuat di atas punggungnya. Apakah dia ketaatan? Apakah dia dosa? Gitu. Ya. Dan nanti belum bisa ya? Belum bisa. Jadi di yaumul hisab atau hari penghitungan itu nanti akan berbagai macam gambaran. Di antaranya ya pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada gambaran ya dibukanya buku catatan amalan. Ya, karena ada orang-orang yang nanti sama Allah yakfika binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah buku ini sebagai penghisab bagimu. Tinggal dibuka aja, diaudit, selesai gitu. Karena semuanya tercatat di situ. Tapi ada yang masuk ke pengadilannya Allah. Dan ada juga yang ditimbang. Jadi ada gambaran-gambaran seperti itu, kita nggak tahu mana yang lebih dahulu. Yang jelas ada orang-orang yang nggak perlu dihisab. Karena dia udah VVIP, nggak perlu ditimbang. Kenapa? Udah jelas lebih banyak amal solehnya. Nah, yang mana ini orang tuh? Kita pingin pelajari gitu. Jadi di sini dikatakan bahwasanya yaumul hisab atau hari penghitungan itu secara bahasa yang namanya hisab itu dihitung, diaudit gitu ya. Kemudian dalilnya Allah katakan inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Ya. Rasulullah SAW sering berdoa. Doanya begini, Bu. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hitunglah aku dengan hitungan yang mudah. Padahal kita yakin yang namanya Nabi pasti
VVIP banget gitu. Ya. Kemudian ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha, "Mal hisabul yasir ya Rasulullah?" Penghitungan yang mudah itu kayak gimana sih? Kalau ada penghitungan mudah berarti ada penghitungan yang susah nggak? Harta yang kita miliki, kalau kata ulama apa? Kata ulama ya, halaluhu hisab wa haramuhu adab. Halalnya dihitung, dihisab, haramnya diadab. Ya, jadi nggak ada VVIP harta ya. Bukan, maksudnya yang halal aja dihitung. Ya. Harus masuk situ gitu. Apalagi Ya. berarti tidak ada kepemilikan harta itu yang tanpa melalui hitungan. Ya, Tanpa hisab. dihisab gitu kan, tapi ada orang-orang yang nanti hisabul yasir, nanti kita jelaskan insyaallah apa yang disebut dengan hisabul yasir tadi. Jadi hisabul yasir ya, kata ulama adalah ketika Allah memaparkan amalan-amalanmu, bukan mengaudit. Ya, kata Nabi apa? Innama man khusiban, ya. Sesungguhnya barang siapa yang masuk ke auditnya Allah gitu, masuk ke hisabnya Allah, pasti dia kena gitu. Pasti dia kena. Jadi kalau sampai didetailkan sama Allah, itu yang dihitung bukan 1000 2000, tapi 5 rupiah pun dicari. Untuk masalah harta, nggak cuman ditanya dari mana, tapi buat apa? Dari mana? Buat apa? Dua tuh yang ditanya. Jadi benar-benar gitu ya. Karena kalau sampai ya manukisal hisabu udzib, karena barang siapa sampai didetailkan sama Allah, pasti kena, pasti dapat kesalahannya. Ya, sehingga apa? Sehingga Rasulullah selalu berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Mudah-mudahan Allah cuma memberikan pemaparan. Apa yang disebut pemaparan itu? Nah, di sini dalam hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW ya menceritakan ada orang-orang yang mau masuk ke pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang-orang kafir, maka akan disorakin. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala laknatullahi 'alaz zalimin. Itu loh orang yang mendustakan Tuhannya. Laknat Allah lah bagi mereka gitu. Disorakin. Tapi bagi orang yang beriman, kalau masuk ke pengadilan Allah, maka akan ditutupkan satir antara Allah dengan dia. Jadi cuman berdua-dua saja. Kemudian Allah akan bertanya kepada hamba itu. Padahal Allah lebih tahu dengan kondisi hamba ini kan. Tapi Allah bertanya, ya, atadkuru dzamba hadza, kamu ingat gak dosa yang fulan, yang ini? Atadkuru dzamba hadza, ingat gak dosa yang itu? Atadkuru dzamba hadza, ingat gak dosa yang ini? Kira-kira berapa kali nanyanya itu, Bu? Kalau kita umurnya sekian puluh tahun, kira-kira berapa banyak pertanyaan itu? Ingat gak dosa yang ini? Ingat gak dosa yang ini? Ingat dosa ini? Kita karena udah di hadapan Allah dan termasuk orang yang beriman, dan ditutupkan satir sehingga gak dipermalukan di hadapan orang. Gak dipermalukan, ditutupkan satir cuman antara dia dengan Allah. Beda kan tadi sama orang kafir, disorakin tuh. Tapi kalau ini ditutupkan satir cuman berdua-dua sama Allah. Kita mau ngomong apa? Cuman bilang, ingat ya Allah, aku mengaku ini dosa-dosaku. Kan gitu kan? Terus kemudian kata Allah kepada hamba ini, satartuhu fid dunya fa'aghfiru lakal yaum. Aku dulu di dunia menutupinya, maka hari ini aku ampuni. Di dunia ditutupi, di akhirat diampuni. Maha baik gak Allah? Kita ini baik nih ya, dibilang sama orang baik kan? Dibilang sama orang baik itu hakikatnya bukan kita baik, tapi Allah menutupi aib-aib kita. Allah berkuasa nggak untuk membongkar itu? Allah maha kuasa untuk membongkar itu, bahkan memviralkannya kalau Allah mau gitu.
tapi Allah terus menutupi. Sehingga alhamdulillah bisa ya. Halaman 14. Slide ke-14. Berikutnya. Lagi. Ini kan padang mahsyar ya, kisahnya di padang mahsyar. Nah, ini yaumul hisab. Ya. Jadi kembali ke yang tadi. Kita mau ngaku apa nggak ngaku di hadapan Allah kira-kira? Allah Maha tahu kan? Sehingga kata ulama begini, ibu-ibu sekalian. Cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan Allah, kalau kita memiliki dosa-dosa yang tersembunyi itu ada adabnya. Kan dosa itu kan ada yang terang-terangan, ada yang tersembunyi ya. Siapa yang tahu apa yang dibuka di HP? Ya mungkin servernya sama kita apa servernya gitu. Ya enggak? Tapi apa yang kita sembunyikan dalam hati, ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu kan? Apa yang menjadi lintasan hati, lintasan pikiran, ada yang tahu enggak? Cuman kita sendiri kan? Nah, ternyata Allah mendengar semua suara, bahkan yang kita sembunyikan dalam hati kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikan oleh hatimu, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Jadi Allah itu maha dekat, Al-Qarib, Al-Mujib. Kita bisa pakai topeng sama orang, bahkan sama suami pun kita bisa nggak berterus terang. Tapi kalau sama Allah mau sembunyi kemana? Oke, cepet aja ya. Jadi ada adab apabila kita berbuat dosa-dosa yang tersembunyi. Adabnya yang pertama ya, dosa yang tersembunyi itu kan ditutupin ya, nggak dipermalukan kan sama Allah kan, nggak diviralin kan. Maka yang pertama kali adalah terimalah penutup dari Allah itu, jangan sok-sokan mau bongkar-bongkar. Malam hari bermaksiat, besok mau bongkar sendiri, namanya nggak beradab sama Allah. Bahkan kata Nabi, kullu ummati mu'afa, semua umatku itu berhak dapat ampunan, illal mujahharun, kecuali orang-orang yang terang-terangan. Tadi malam dia berdosa, Allah sudah tutupi, dia sendiri besok yang upload. Itu namanya menolak penutup dari Allah, menolak syatirnya Allah. Itu tidak beradab sama Allah. Jadi kalau Allah tutupi dosamu, maka terimalah. Pertama. Yang kedua, syukuri, terima kasih. Yakinlah ini karena kasih sayang Allah, Allah tidak permalukan kamu. Jadi itu caranya adab sama Allah begitu. Ya Allah, terima kasih engkau tutupi aku dan tidak engkau permalukan. Engkau tidak bongkar aibku. Barang siapa mensyukuri itu, maka di saat yang lain, pada saat dia butuh penutup dari Allah, dia akan dapat penutup lagi. La in syakartum la azidannakum. Karena disyukuri. Ya Allah, terima kasih engkau tutupi aku dan engkau tidak permalukan. Akhirnya karena disyukuri, dikasih lagi sama Allah nikmat itu di tempat yang lain. Jadi yang pertama apa tadi? Terima. Jangan sok-sokan mau bongkar sendiri. Yang kedua, disyukuri atas kebaikan Allah yang menutupi aib kita. Yang ketiga, sebagaimana kita berbuat dosa kan tadi sembunyi-sembunyi, ya enggak? Maka beramal solehlah sembunyi-sembunyi juga. Sembunyikan amalanmu, senang beramal yang tersembunyi. Katakan, ya Allah, ini antara hamba dengan engkau, dan jangan jadikan untuk selain engkau. Punya sir, punya rahasia antara hamba sama Allah. Dan memperbanyak amalan-amalan yang tersembunyi ini, amalan-amalan unggulan ini, mudah-mudahan bisa jadi wasilah pada saat kita butuh, pada saat kita doa. Kita butuh nih, anak sakit, bisa jadi tawasul. Ya Allah, aku dulu pernah begini, dan engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Dipakai. Jadi menggunakan amalan-amalan unggulan yang tersembunyi. Kemudian yang keempat ya, sebagaimana Allah sudah baik menutupi kita, nutupin kita kan, nggak bongkar kan,
maka tutupilah aib saudaramu. Maka tutupilah aib saudaramu, jangan bongkar-bongkar. Ya, aib saudaramu. Sebenarnya ini kadang-kadang kita punya nafsu, nggak cuman nafsu farj ya, tapi juga nafsu lisan. Pingin ngerujak, tapi ngerujak orang. Ya, ngomongin orang gitu. Dan seterusnya. Maka tutupilah aib saudaramu. Itu 4 adab. 4 adab kita sama Allah. Ya. Kembali ke sini ya. Allah katakan dalam Quran surah Az-Zumar ini. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan diberikanlah buku-buku penghitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberikan keputusan di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya, dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Lanjut. Ini yaumul hisab. Ya. Ya, ini tadi sudah ya. Mal hisabul yasir, apakah hisab yang mudah itu? Ya. Nabi menjawab, apabila seseorang yang Allah melihat kepada kitab catatan amalannya, lalu memaafkannya. Kita nggak tahu kitab itu sebesar apa. Kalau teknologi manusia aja sekarang ada nano, tentu teknologi Allah lebih canggih lagi daripada itu. Kalau sekarang ada nanoteknologi, maka teknologi Allah jauh lebih. Jadi hisabnya Allah itu sangat mudah, sangat cepat gitu. Kita bayanginnya gimana tuh dihisab satu-satu 60 tahun, 80 tahun. Sesungguhnya hisabnya Allah itu sungguh cepat. Ya. Karena barang siapa yang sampai didetailkan sama Allah pada saat itu hisabnya, maka celakalah dia wahai Aisyah. Dan setiap musibah yang menimpa orang yang beriman akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Jadi kita dapat musibah, dapat sakit, dapat kesulitan, dapat kekecewaan sama orang, patah hati. Itu pahala. Itu penghapus dosa-dosa. Ya, Masya Allah ya. Kemudian di sini dikatakan perbedaan hisabnya orang mukmin dan orang kafir. Ya, di pengadilannya Allah. Di pengadilannya Allah dalam hadis yang panjang ya, saya ringkas saja. Di pengadilan Allah didatangkan orang kemudian ditanya, apa yang kamu perbuat? Ya kalau di Mahkamah Agung pasti udah tahu itu kayak gimana itu pertanyaan-pertanyaannya gitu. Kemudian dia dikasih kesempatan untuk jawab gitu. Kalau orang munafik ternyata kalau orang munafik sebagaimana di dunia suka bohong, sampai akhirat juga suka bohong, dan dia berusaha menipu Allah. Emang wataknya suka bohong? Bisa ya. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka, dia adalah orang yang ahli ilmu. Ya, kemudian orang yang berjihad dan orang yang ahli sedekah, orang dermawan, tapi kenapa? Ternyata dia kehilangan satu syarat, yaitu keikhlasan. Jadi dia ditanya sama Allah, apa yang sudah kamu perbuat? Yang aku perbuat itu aku selalu sedekah ya Allah, untukmu ya Allah aku sedekah. Kata Allah apa? Kadzabta, kamu dusta. Sesungguhnya kamu bersedekah hanyalah untuk pamrih. Waqad qil, dan orang-orang udah nyebut kamu sebagai orang dermawan kok. Pahalanya udah dapat tuh waktu di dunia. Ya kan, ganjarannya apa? Pujiannya orang kan. Maka kali ini dilemparkan ke neraka. Jadi dia berusaha menipu Allah, tapi Allah yang lebih tahu. Nah,
Di riwayat yang lain dikatakan ada orang yang munafik itu diajak ngomong sama Allah, dia tetap aja berusaha untuk menipu Allah. Oke, itu penjelasan Anda. Kalau begitu sekarang didatangkan saksi-saksi dan bukti-bukti, ya kan? Kan kalau ngomong kan nggak boleh sekedar ngomong, harus ada saksi, ada bukti gitu. Maka orang ini pun berpikir, siapa gerangan saksiku? Apa gerangan bukti-bukti yang memberatkan aku gitu. Maka kemudian mulutnya pun dikunci. Maka berbicaralah tangannya, kakinya, kulitnya atas apa yang dia perbuat. Allah katakan dalam Quran surah Fussilat ayat 21. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Mereka akan berkata kepada kulit mereka, wahai kulit, mengapa kamu bersaksi yang melawan aku? Kan kamu udah aku cayang-cayang, udah aku kasih lotion. Yang merasakan nikmat itu apa? Kulit kan. Yang merasakan sakit kan juga kulit. Perbuatannya sama mungkin, hubungan suami istri, tapi yang satu berzina, yang satu menikah. Nikmatnya mungkin sama, tapi yang satu pahala, satu dosa. Maka kulit itu akan ditanya kepada orang yang tadi, ya, kok kamu bersaksi yang melawan aku sih? Kan kamu kan udah aku sayang-sayang, kamu udah merasakan kenikmatan loh. Kulit itu akan berkata, aku disuruh bicara sama Allah, dan Allah bisa membuat bicara segala sesuatu. Allah bisa menjadikan bumi ini berbicara, dinding ini berbicara, ataupun yang lainnya. Kalau disuruh bicara sama Allah akan bicara. Masya Allah ya. Jadi itulah pengadilannya Allah gitu. Lanjut. Ya, kalau ini adalah gambaran tentang kitab. Karena di dalam Al-Quran juga dikatakan tentang kitab. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Al-Isra 13-14. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Amalan manusia itu kami tetapkan pada dirinya sebagaimana tetapnya kalung di leher mereka. Kebayang nggak kalau orang yang dikalungin besi, ya, itu tetap amalan perbuatan itu sebagaimana tetapnya kalung di lehernya seseorang. Fi unuqih, di leher mereka. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan nanti di hari kiamat akan kami datangkan buku catatan amalannya dalam keadaan terbuka, blak nih. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu sendiri. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah buku catatan amalan itu sebagai penghisap bagi dirimu sendiri. Jadi semuanya kerekap di situ. Ya, kerekap itu semuanya di situ. Ibu-ibu sekalian, pernah nggak kita ngelihat CCTV, ya? Pernah nggak? Saya baru berpikir kayak kita dipantau CCTV anytime, anywhere. Anytime. Saya udah nggak bisa berkelip, nggak bisa ngelak, gitu ya. Ya. Gitu ya, Zahir. Yang kita lihat nanti adalah CCTV kehidupan kita. Mau ngelak dari mana coba? Kan lebih baik ngaku saja sama Allah, ya Allah, hamba ini penuh dengan kekurangan, maka ampuni. Dan Allah senang hambanya minta ampun, datang sama Allah, ya Allah ampuni ya Allah. Lebih baik seperti itu daripada ngingkar. Orang gak ada yang tersembunyi baginya. Allah katakan dalam Quran surah Al-Mujadilah, Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini tadi udah kita baca ya. Kalimatnya titik tekannya yang tengah-tengah itu ahsahu wa nasuh. Kami catat padahal kamu lupa.
rekamannya ada gitu. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi dikatakan di sini ketika mendapatkan kitab, ternyata kitab yang diambil dari sebelah kiri ya. Ya. Malihadal kitab, buku apa ini? Macam apa ini buku ini? Ya. Ya wailatana malihadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini? Yang gede dicatat masuk akal lah. Yang kecil-kecil pun dicatat. Buku apa ini gitu? Ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Sedangkan orang yang mendapatkan catatan amalan dari sebelah kanan, maka dia akan berkata apa? Ha umqra'u kitabiyah. Lihat nih, gue dapat A dong. Itu kayak pembagian rapot. Bahkan di sini ada matnya kan, ada kayak kita kalau dapat nilai bagus, loh gue belajar nih, gue dapat A. Gue beramal nih, gue sembunyiin amalannya. Sekarang dapat A kan? Umqra'u kitabiyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau yang dapat dari sebelah kiri apa? Andai saja aku nggak dapat rapot ini. Itulah kira-kira. Lanjut. Ya, ini yang terakhir ya. Sesudah hisab maka tinggal sirot. Kalau tadi dalam tanda kutip ada yang nggak masuk hisab nih, nggak masuk penghitungan, udah ini mah udah VVIP gitu. Kalaupun masuk cuman a'rad tadi itu. Ingat nggak? Oke, masuk. Tapi kalau ini semua orang mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir pasti lewat sirot. Di bawahnya api neraka, di atasnya jembatan. Ini Allah katakan dalam Quran surah Maryam ya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ya. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka itu. Maksudnya melewati neraka itu. Ya. Kemudian dikatakan dalam hadis ya, muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang-orang yang lewat di jembatan itu beda-beda tuh. Ada yang secepat kilat. Ada yang bagaikan burung yang terbang. Ada yang bagaikan orang yang naik kendaraan yang dengan cepat. Ada yang berlari. Ada yang berjalan. Ada yang merangkak. Ada yang merangkak. Ada yang berjalan kemudian terpleset namun selamat. Kenapa selamat? Karena di situ ada pengait-pengait. Ada hadisnya. Jadi ada kayak sesuatu yang dilemparkan untuk menyambar tubuh yang mau jatuh. Tapi combang-camping lah, ya enggak? Selamat sih gitu. Tapi udah combang-camping. Dan ada yang terjungkal masuk ke dalam neraka. Kata Imam Ibnu Qayyim apa? Gambaran ini adalah bagaikan orang yang istiqomah di dunia ini. Ada yang maunya lempeng aja udah kagak usah tengok kanan kiri dah. Terus aja mau yang halal-halal aja gitu. Tapi ada yang mampir dulu gitu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja. Sesudah ini cuma tinggal apa? Surga, neraka. Ya, dan mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga. Allah alam bisawab. Kita kasih satu pertanyaan. Ada yang mau disampaikan? Ini Bu. Adik-adik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Iya, Vidya, silakan. Ya.
kemarin ustazah nyarankan doa setelah azan, bukan ustazah atau apa ya ustazah? Mohon itu ustazah diberi reminder lagi buat kita. Doa supaya selamat. Doa supaya masuk dalam golongan VVIP ya. Amin. Jadi Masya Allah ya, kita semua pingin kayak gitu ya, pinginnya selamat, nggak pakai, kalau bisa tuh masuk surga tanpa hisab gitu ya. Jadi di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya ada 70.000 umatnya Nabi yang masuk surga nggak pakai hisab. Tapi 70.000 tuh dikit ya, bener nggak? 70.000 loh, dari masyarakat Indonesia aja 200 juta, 250 juta, 70.000. Aduh, kayaknya berat ya, apalagi kalau dari zaman sahabat dulu gitu. Tapi nggak boleh putus asa ya, tetap berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau doanya apa, doa apa saja ya, doa apa saja yang kebaikan dunia dan akhirat. Jadi bahkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu pun doa yang baik gitu ya. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Jangan cuma minta akhirat doang, minta dunia juga. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau diuji sama Allah nih di dunia, entah kesehatan, entah harta, jangan-jangan kita malah jadi belok. Naudzubillahi min dzalik. Jadi tetap minta kebaikan dunia dan akhirat. Tapi yang intinya sih, yang namanya istiqomah itu berat. Tapi itu nggak dijamin sama Allah gitu. Kita husnul khotimah atau su'ul khotimah dijamin nggak? Semakin kita tahu bahwasanya yang tahu husnul khotimah atau su'ul khotimah itu Allah, semakin kita baca kisah-kisah orang su'ul khotimah, semakin ngeri, semakin takut. Dan itu positif dalam kadar yang cukup. Itu rasa takut itu kan positif ya, bikin kita hati-hati gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan berbagai macam amal soleh, kemudian dengan wirid ya, segala macam doa itu kan insya Allah semuanya diijabah sama Allah ya. Apakah dikabulkan di dunia, apakah nanti di akhirat. Cuman yang penting itu istiqomah, itu sabar ya, sabar dalam ketaatan. Itu yang berat gitu ya. Mungkin kalau habis pengajian ini baterainya full gitu, ya enggak? Tapi kalau udah lama gimana? Bisa dicas. Nah, harus dicas lagi. Insya Allah. Cukup ya. Ya, video cukup. Mbak Susi? Kirain mau nanya. Oke. Untuk ada 2. Maknanya. Makna Allah Maha Pengasih dan pengampun. Sekalian satu sebelahnya. Sekalian dijawab. Agak kenceng ya. Terkait yang ada kait sembunyi-sembunyi. Nah itu kalau misalkan pihak yang diceritakan, terus ternyata kita juga nggak punya solusi. Maksudnya terhadap apa yang diceritakan itu bagaimana ya Ustaz? Terus maksudnya dalam artian batasan apa kita itu boleh untuk ya bukan membuka aib ya, maksudnya menceritakan ya, maksudnya kita minta cari solusi apa nah itu batasannya seperti apa? Oke. Yang pertama tadi apa makna nama Allah Ar-Rahim? Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim sama Al-Afu gitu ya. Pengampun. Yang Maha Pengampun gitu ya. Allah itu zat satu-satunya. Jangan bayangkan Allah itu seperti makhluknya. Enggak. Dia yang menciptakan dan tidak diciptakan. Dia beda, bukan seperti kita, bukan seperti lemari, bukan seperti bumi, bintang, bukan. Dia yang menciptakan itu semua. Jadi bukan batu, bukan kayu. Kalau ada orang yang datang ke batu minta dikabulkan sama batu, itu kita bukan, ya. Allah adalah yang menciptakan dan tidak diciptakan. Dia satu-satunya yang bukan makhluk. Selain dia, itu semuanya makhluk ciptaan Allah. Jadi laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya.
dan apa yang terlintas di hati kita itu Allah dengar gitu. Segala sumber kebaikan itu dari Allah. Kita nggak kenal kebaikan, kita nggak kenal kasih sayang kalau nggak diperkenalkan oleh Allah. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Allah katakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman pada diriku. Kalau kita percaya Bu Emi itu orang yang baik, sama keputusan-keputusan dia aja kita percaya. Kita bilang, saya nitip bakwan ya Bu Emi, nanti kalau ke kantin ternyata nggak dibeliin sama Bu Emi. Kita percaya nggak, tikoh nggak sama Bu Emi, dibeliinnya malah tempe. Pasti kita percaya, oh ternyata kayaknya bakwan habis nih, kayaknya tempe nih. Atau misalkan ada tapi kayaknya dilaletin, nggak bagus buat saya. Percaya nggak Bu? Percaya. Padahal bukan maha pengasih, bukan maha penyayang. Kita percaya. Lalu bagaimana Allah yang memiliki seluruh kasih sayang dan hanya menurunkan 1%. Ada dalam hadis, seluruh kasih sayang itu kasih sayangnya Allah. Allah turunkan cuma 1%. Dengan 1% ini seluruh makhluk di bumi berkasih sayang. Sehingga apabila kamu melihat seekor hewan mengangkat kakinya karena takut anaknya terinjak, itu bagian secuil dari cuilan 1%-nya Allah. Kita aja sayang sama anak kita, bener nggak? Sekarang nama Allah Al-Afu yang maha pengampun. Kita jangan bandingkan orang yang pemaaf, jauh di atas itu. Oke, kita bandingkan sama orang yang pemaaf deh, ibu kita. Kita salah ngomong, ibu kita marah. Terus bilang gini, ya udah deh keluar rumah, gak usah balik lagi. Dia anak main nih, sampai sore. Pas sore pengen pulang dong. Ya enggak, kan udah enggak ada tempat lagi buat balik nih. Akhirnya dia tiduran di atas keset gitu. Mama, bukain. Aku enggak punya rumah lain untuk tidur. Dibukain enggak sama emaknya? Dibukain kan? Ibu yang enggak maha penyayang aja pasti bukain anaknya. Lalu Allah enggak akan bukain pintu maaf untuk hambanya. Cuman kita sungguh-sungguh enggak minta maaf sama Allah. Ya Allah, aku berdosa, ampuni aku gitu. Sungguh-sungguh enggak. Jadi Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, senang mengampuni. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambala. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa bagaikan enggak punya dosa. Senang mengampuni. Kalau manusia kan enggak senang mengampuni. Udah ya, ini yang kedua kalinya, besok jangan diulang lagi sama dia. Dimaafin enggak? Belum tentu. Pecatlah dia. Tapi kalau Allah senang. Itu ya, Al-Afu itu saya pernah baca hadis begini ibu-ibu sekalian. Jadi sesungguhnya Allah itu melihat hambanya berbuat dosa. Kemudian hamba ini tahu dia harus minta maaf sama Allah. Kemudian dia mohon maaf kepada Allah. Kemudian Allah ampuni. Kemudian dia berbuat dosa lagi. Kemudian minta ampun. Kemudian diampuni. Kemudian berbuat dosa lagi, kemudian minta ampun, kemudian diampuni. Kemudian berbuat dosa lagi, kemudian minta ampun, kemudian diampuni. Saya pertama kali baca hadis itu, pengen tahu ujungnya apa. Gara-gara seringnya diulang-ulang. Berbuat dosa, minta ampun, diampuni. Berbuat dosa, minta ampun, diampuni. Berbuat dosa lagi, minta ampun, diampuni. Sampai mana ini ya? Ujungnya ternyata apa Bu? Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan memberikan ampunan selama hambanya tidak bosan minta ampun. Selama hambanya tidak bosan minta ampun, Allah tidak bosan memberikan ampunan. Jadi kalau kita bilang cukup, Allah bilang cukup. Kamu yang berhenti ya. Itu al-afunya Allah. Jadi berinteraksi dengan Allah itu bukan seperti berinteraksi dengan makhluk. Dia zat satu-satunya yang maha kuasa yang menciptakan kita. Tadi yang kedua, kalau seandainya kita dicurhatin, maka bagi kita adalah amanah. Jangankan dicurhatin. Sebenarnya dalam hadis itu, apabila ada orang mendekat, kemudian tolah-toleh gini, maka itu adalah amanah. Gak perlu dibilangin, ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa.
Kita kadang-kadang pakai dalih, dia kan nggak ngomong ini rahasia, berarti bukan rahasia, nggak boleh. Orang cuma mendekat doang, kemudian dia toleh kanan dan kiri, maka itu adalah amanah. Gimana mau dibongkar? Apalagi dicurhatin yang panjang gitu. Maka itu adalah amanah. Ada nggak posisi-posisi yang nggak termasuk ghibah? Ada. Di antaranya adalah ketika dimintai kesaksian oleh hakim. Boleh nggak ngomong apa adanya? Nggak boleh dong, harus apa adanya. Kan itu ghibah. Enggak, itu bukan ghibah, itu makomnya kamu dimintai kesaksian. Setahu saya seperti ini, begitu kan? Jadi ada makom lagi, misalkan minta fatwa. Minta fatwa, harus ngomong dong. Gimana hukumnya kalau suami begini kepada istrinya? Ya harus ngomong dong. Ghibah nggak itu? Ya nggak ghibah. Orang minta fatwa, minta hukum. Ya, dan beberapa tempat yang lainnya. Misalkan di tahdir, ada orang mau ngambil mantu nih. Ya, padahal si fulan ini pernah kerja sama kita, dia nggak amanah. Ghibah nggak itu? Gue mau ngambil mantu si fulan, katanya pernah kerja di tempat lo. Gimana dia? Nah, itu dia betul. Di tahdir, makom itu adalah untuk memperingatkan, jangan ya dia nggak amanah. Gitu, apa adanya. Asal nggak merembet-merembet kemana-mana. Dia kalau nyapu nggak bersih, terus kalau masak nggak enak, kan nggak ada hubungannya sama amanah, beda. Jadi ada makom-makom yang boleh gitu ya. Nggak punya ilmunya, cuma jadi curhatan kan? Sebaiknya dia yang nanya langsung kepada gurunya. Sarankan. Jadi sebaiknya kalau misalnya masalah kepegawaian, sebaiknya konsultasi ke kepegawaian. Kalau masalah, Kalau misalkan beliaunya langsung yang coba minta tolong tanyakan gitu Pak. boleh. Jadi kalau kita mau istisyarah ya, mau minta masukan dari orang, yang pertama dia itu amanah, yang kedua kalau bisa ahli ilmu biar bisa ngasih solusi. Oke? baik, alhamdulillah sepertinya rasanya kita pengennya lanjut terus, dan alhamdulillah ya teman-teman dan adik-adik sekalian, semoga dengan kita mengikuti taklim ini mendapatkan ilmunya, semoga kita semua yang hadir di sini dijadikan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang masuknya VVIP, dan kita dimasukkan dalam golongan 70 juta ya, 70.000. 70.000 lebih sedikit lagi, Masya Allah. Dan insya Allah kajian hari ini bisa benar-benar kita resapi, kita jadikan modal sangu untuk menata hati dan menata hari-hari kita untuk menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Karena waktu kita harus kembali ke tempat kerja masing-masing. Sebelum kita akhiri taklim ini, Ustazah mau doa? Bu Emi aja yang doa. Tadi kan sudah kan di awal. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca apa namanya, lupa aku. Kafaratul majlis. Penutup majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya, dan insya Allah kita akan ketemu di taklim berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vidya, properti.